Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi faktor-faktor yang mempengaruhi gelatinisasi pati. Saya atas nama Muhammad Firman Syarauf, NIM P23180006, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Iksan Gorontalo. Profil gelatinisasi. Yang pertama, suhu awal gelatinisasi. Kedua, nilai viskositas maksimal. Yang ketiga, viskositas setback. Dan yang keempat, viskositas akhir. Ukuran granula pati. Ukuran granula pati mempengaruhi profil gelatinisasi pati. Pati kentang yang memiliki granula pati terbesar memiliki suhu awal gelatinisasi yang lebih rendah dan viskositas maksimum yang paling tinggi. Hal ini karena granula patinya lebih mudah menyerap air, sehingga menggelatinisasi pada suhu yang lebih rendah dan mampu menyerap banyak air sebelum granula pecah dan mencapai viskositas maksimum yang tinggi. Berbeda dengan pati beras dan jagung yang memiliki granula pati lebih kecil. Asam akan menyebabkan terjadinya hidrolisis molekul amilosa, amilopektin, menjadi rantai yang lebih pendek. Pemutusan rantai menyebabkan kemampuan gelatinisasi pati menjadi berkurang. Semakin tinggi tingkat keasaman, hidrolisis pati semakin besar sehingga kemampuan gelatinisasi semakin menurun atau berbanding terbalik. Gula. Penambahan gula sederhana ke dalam suspensi pati akan mempengaruhi profil gelatinisasi. Sifat higroskopis dari gula akan meningkatkan sebagian air dalam suspensi pati. Sebagian air yang terikat oleh gula yang digunakan oleh pati untuk proses gelatinisasi tidak dapat digunakan. Akibatnya proses gelatinisasi berjalan lebih lambat. Terjadinya peningkatan suhu awal gelatinisasi yang lebih tinggi jika ditambahkan gula ke dalam suspensi pati. Kemudian keberadaan gula umumnya tidak mempengaruhi viskositas akhir dan pembentukan gel. Lemak dan protein. Keberadaan lemak dan protein dapat membentuk lapisan pada permukaan granula pati. Penundaan proses gelatinisasi pati disebabkan oleh terhambatnya proses adsorpsi air oleh granula pati yang mengandung protein dan lemak. Enzim mengkatalis hidrolisis molekul amilosa dan amilopektin. Rantai pati akan lebih pendek dan pati akan kehilangan sifat gelatinisasi. Diaplikasikan dalam proses pengolahan pangan untuk memecah ikatan glikosidik. Kemudian mengkonversi pati menjadi gula, contohnya A amilase, B amilase, B glukoamilase, dextrinase, isoamilase, dan ulunase. Suhu pemasakan. Suhu pemasakan memiliki pengaruh sebagai berikut. Yang pertama, mempengaruhi karakteristik gelatinisasi pati. Kemudian kedua, ketika suhu pemasakan meningkat, terjadi penurunan viskositas pati, tidak tahan panas. Dan yang terakhir, stabilitas pasta pati terhadap suhu tinggi terlihat saat holding 95 derajat Celcius. Pengadukan. Yang pertama, pengadukan berlebihan menyebabkan granula pati pecah lebih cepat sehingga pasta pati lebih encer. Yang kedua, pasta pati umumnya tidak stabil saat diaduk. Dan yang ketiga, selama proses pendinginan pada suhu 50 derajat Celcius,
viskositas menurun sehingga pasta pati tidak tahan terhadap proses pengadukan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.